Hai, saya Feresta Nugroho dengan NIM 2205520010. Perkenalkan, nama saya Indah Surayuningsih dengan NIM 2205520012. Hai, saya Rizka Afilia Pramudita Cahyaning Putri dengan NIM 2205520013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan badan yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 29. Sebagai catatan, untuk segala transaksi yang akan kami presentasikan, tidak semuanya mengambil dari data asli PT Alkindo Naratama Tbk. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari pajak penghasilan. Yang pertama, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan kegiatan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama. Selanjutnya, PPh pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor. Lalu ada PPh pasal 23 yaitu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Lalu ada PPh pasal 24 yaitu salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Lalu PPh pasal 4 ayat 2 yang disebut atau juga bisa disebut dengan Lalu ada PPh pasal 4 ayat 2 atau bisa disebut juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Lalu PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Angsuran pajaknya juga dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan dengan tepat waktu. Lalu ada PPh pasal 29 yaitu pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada SPT tahunan yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan. Nah, untuk profil subjek pajak yang kelompok kami akan ambil adalah PT Alkindo Naratama Tbk yang dalam bidang usahanya meliputi manufaktur kertas konversi. Untuk tanggal pendiriannya adalah pada tanggal 31 Januari 1989. PT Alkindo Naratama Tbk mulai beroperasi pada tahun 1994 dengan alamat Jalan Industri Cimareme 2, nomor 14, Cemereng, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk telepon yang bisa dihubungi adalah 021 602 8277. Nah, untuk situs yang dapat dikunjungi adalah https://alkindo.co.id. Nah, selanjutnya adalah untuk email yang bisa dihubungi adalah alkindo@alkindo.com.id. Setelah itu adalah NPWP. NPWP PT Alkindo Naratama Tbk adalah 01 671 242 4-054.000. Nah, untuk kode sahamnya adalah ALDO. Kapasitas produksi adalah sebesar 39.500 ton. Untuk penghasilan adalah penjualan sebesar 1,4 triliun dengan laba bersih sebesar 65,76 miliar pada tahun 2022. Nah, untuk tanggal pencatatan sahamnya adalah pada tanggal 12
Juli tahun 2011. Selanjutnya adalah untuk pemegang saham PT Alkindo Naratama Tbk adalah meliputi PT Golden Arista Internasional yang sebesar 68,75%, Lili Mulyadi Sutanto sebagai komisaris utama dengan pemegang saham sebesar 3,20%. Lalu Irene Sastro Amijoyo sebagai komisaris dengan saham sebesar 2,16%. Selanjutnya, Herwanto Susanto sebagai direktur utama dengan saham sebesar 1,87%. Lalu Erik Sutanto sebagai direktur sebesar 0,91%. Selanjutnya, saham treasury sebesar 1,19%. Lalu oleh masyarakat sebesar 21,92%. Nah, setelah itu kita akan mengetahui entitas anaknya, yaitu meliputi PT Swiss Tech Naratama Indonesia, PT Alpha Polymer Indonesia, dan terakhir adalah PT Eco Paper Indonesia. Selanjutnya, untuk akuntan publiknya adalah Hendrik dan rekan-rekan. Setelah itu adalah Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Nah, yang terakhir adalah untuk notarisnya adalah Dr. Emi Kencanawati, SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil tambahan dari PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, PT Alkindo Naratama Tbk atau disebut dengan ALDO didirikan pada tanggal 31 Januari pada tahun 1989 dan memulai aktivitas operasional secara komersial pada tahun 1994. Kantor pusat Alkindo Naratama Tbk berdomisili di kawasan industri Cimare 2 nomor 14 Pandalarang, Bandung. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Alkindo Naratama Tbk pada tanggal 28 Februari tahun 2022 yaitu PT Golden Arista Internasional. Dengan presentasi kepemilikan sebesar 68,75%, Lili Mulyadi Sutanto dan Herwanto Sutanto adalah pemilik pemanfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari Alkindo Naratama Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, lingkup kegiatan Alkindo adalah bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas. Alkindo memproduksi honeycomb atau kertas karton yang dibentuk seperti sarang lebah yang biasa digunakan sebagai paperbook, holypad, paper palette, dan sebagai pengisi struktur dalam partisi, pintu, dinding, dan furnitur. Adgen protector atau lembaran kertas pelindung sudut untuk produk-produk yang seperti kaca, marmer, peralatan elektronik lainnya. Papercore atau disebut dengan golongan hobin untuk plastik, film atau visible packaging, kertas, kain, dan kertas timah. Paper tub atau gulungan untuk benang jenis draw, tutor yarn, dan partially oriented yarn. Dan paper palette atau paper kertas. PT Alkindo Naratama Tbk atau disebut dengan ALDO terus memacu penjualan dan produksi kemasan makanan yang khusus menyasar pemain UMKM. Dalam 3 bulan pertama pada tahun 2020, Alkindo Naratama mencetak pendapatan sebanyak 311,38 miliar atau setara dengan 28,30% dari target. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPh pasal 21. Dengan informasi pada tahun 2022 PT Alkindo Naratama dengan memiliki total karyawan sebanyak 1.000 orang melakukan pemotongan pajak atas PPh pasal 21 dengan total rata-rata pemotongan yaitu Rp1.700.000 per bulannya. Pada bulan Desember 2022, PT Alkindo Naratama melakukan beberapa transaksi, yaitu pada tanggal 25 Desember 2022 dengan diketahui Bapak Jaka adalah pegawai tetap yang bekerja di PT Alkindo
sudah menikah dan memiliki 1 anak. Memperoleh gaji sebulan sebesar 12 juta, PT Alkindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,25% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2,5% dari gaji, sedangkan pajaka membayar iuran JHT sebesar 1,5% dari gaji. Premi BPJS Kesehatan dibayar oleh Bapak Jaka sebesar 1% setiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Pak Jaka ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000. Sedangkan Pak Jaka membayar iuran pensiunnya sendiri sebesar Rp50.000. Pada bulan Desember 2022, Bapak Jaka hanya mendapatkan pembayaran berupa gaji saja. Sebagaimana transaksi di atas, untuk perhitungannya sendiri seperti yang kita ketahui, gaji sebulan Bapak Jaka itu adalah 12 juta rupiah. Lalu ditambah dengan premi JKK sebesar 0,25% dari gaji mendapat hasil Rp30.000. Premi JKM sebesar 0,30% dari gaji sebesar Rp36.000. Jadi penghasilan brutonya adalah Rp12.666.000. Lalu dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji mendapat hasil Rp600.000. Iuran pensiun Rp50.000, iuran JHT sebesar 1,5% dari gaji mendapat hasil Rp180.000. Lalu setelah itu mendapat hasil sebesar Rp830.000. Lalu dikurangkan dengan penghasilan bruto menjadi Rp11.236.000. Setelah itu untuk mengetahui penghasilan neto setahunnya itu dikali dengan 12 bulan dan mendapatkan hasil sebanyak Rp134.832.000. Nah, untuk Bapak Jaka sendiri adalah PTKP K2. Untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Lalu ditambah dengan WP menikah sebesar 4.500.000 dan memiliki 1 anak dengan nilai 4.500.000. Lalu hasilnya 63 juta rupiah. Dan setelah itu dikurangi dengan penghasilan neto pada setahunnya mendapatkan hasil sebesar 71.832.000 untuk PKP setahunnya. Lalu untuk PPh pasal 21 terutangnya dalam kasus ini mendapat 2 lapis untuk lapis pertama yaitu 5% dikalikan dengan 60 juta mendapat hasil 3 juta. Lalu untuk lapis kedua yaitu 15% dikali dengan 11.832.000 mendapat hasil Rp1.774.800. Maka PPh pasal 21 terutang setahunnya itu sejumlah Rp4.774.800. Karena kita ingin mengetahui untuk bulan Desember saja, jadi untuk PPh terutang setahun itu dibagi 12 dan mendapat hasil 397.900. Lalu untuk transaksi PPh pasal 21 berikutnya pada tanggal 30 Desember 2022 dengan transaksi Ibu Ani dengan status tidak kawin bekerja di PT Alkindo Naratama dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulannya. Pada bulan Desember 2022, Ibu Ani memperoleh bonus sebesar 7 juta. Lalu setiap bulannya Ibu Ani membayar iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000. Jadi untuk perhitungannya
gaji dalam setahun itu terdapat 12 dikali dengan 5 juta dengan hasil 60 juta rupiah, lalu mendapat bonus sebesar 7 juta. Jadi penghasilan bruto setahunnya itu 67 juta rupiah. Dan dikurangkan dengan biaya jabatan setahun sebesar 3.350.000. Lalu iuran pensiun setahunnya itu 1.200.000 rupiah. Mendapat hasil 4.550.000 rupiah. Jadi penghasilan neto setahunnya itu 62.450.000 rupiah. Dan untuk Ibu Ani ini adalah PTKP TK0, jadi hanya mendapat untuk WP sendiri itu 54 juta. Setelah itu penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 8.450.000 rupiah. Oleh karena itu terdapat PPh pasal 21 terutangnya 5% dikalikan dengan 8.450.000 rupiah mendapat hasil 422.500 rupiah. Jadi jika ingin mendapatkan PPh pasal 21 terutang untuk bulan Desember saja tinggal dibagikan dengan 12 bulan dan mendapat hasil 35.208 rupiah. Terdapat PPh pasal 21 atas gaji pokok sebesar 5 juta rupiah, penghasilan bruto setahun yaitu 5 juta rupiah dikali dengan 12 sama dengan 60 juta rupiah, dengan pengurang biaya jabatan setahun itu sebesar 5% dikalikan dengan 60 juta rupiah dengan hasil 3 juta, iuran pensiun setahun 100.000 rupiah dikali 12 mendapat hasil 1.200.000 rupiah dan mendapat hasil 4.200.000 rupiah. Lalu dikurangkan menjadi 55.800.000 rupiah itu untuk penghasilan neto setahunnya. Lalu untuk Ibu Ani sendiri yaitu PTKP TK0. Jadi nilainya 54 juta rupiah. Untuk itu penghasilan kena pajak setahunnya adalah 1.800.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 terutangnya terdapat pada lapis 1 yaitu 5% dikalikan dengan 1.800.000 rupiah mendapat hasil 90.000 rupiah. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 21 atas bonusnya itu yaitu sebesar 422.500 dikurangi dengan 90.000 dengan mendapatkan hasil 332.500.000 rupiah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai PPh pasal 22 untuk tanggal 2 Desember 2022 dengan transaksi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan penjualan produk, PT Alkindo Naratama melakukan kegiatan impor kertas dari China untuk memenuhi kebutuhan recycle paper dengan harga faktur 20.000 US dollar. Dengan biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 5% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu per 1 US dollarnya adalah 15.000 rupiah. Jadi untuk perhitungannya sendiri, harga fakturnya itu sebesar 20.000 US dollar. Dan biaya asuransinya 3% dari harga fakturnya mendapat hasil 600 US dollar. Untuk biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur mendapat hasil 1.000 US dollar. Jadi untuk chiefnya itu sebesar 21.600 US dollar. Jika ke dalam rupiahkan tinggal dikalikan dengan 15.000 rupiah dan mendapat hasil sebesar 324 juta rupiah. Lalu untuk bea masuknya
itu 15% dikalikan dengan shift dalam rupiahnya itu sebesar Rp48.600.000 dan bea masuk tambahan itu 10% dikalikan dengan harga faktur yang sudah dirupiahkan menjadi Rp32.400.000 dan ditambahkan menjadi hasilnya Rp81 juta. Jadi untuk nilai impornya itu sebesar 405 juta rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai adalah karena PT Alkindo ini menggunakan API, jadi tarifnya adalah 2,5%. Lalu dikalikan dengan nilai impornya yaitu 405 juta sebesar Rp10.125. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Desember 2022, PT Alkindo Naratama yang bergerak dalam bidang industri kertas menjual hasil produksinya kepada PT Raispek dengan harga 55 juta. Harga tersebut juga sudah termasuk PPN sebesar 11%. Jadi untuk perhitungannya, DPP PPN yaitu 55 juta rupiah dikalikan dengan tarif kertas sebesar 0,1% dan mendapatkan hasil sebesar Rp55.000. Selanjutnya adalah perhitungan pada tanggal 16 Desember tahun 2020 mengenai PPh pasal 22. Kelompok kami mengambil contoh soal yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan pembelian perlengkapan kantor dengan jumlah pembayaran sebesar Rp22.200.000 termasuk PPN. Maka hitunglah jumlah PPh 22 yang terutang atas kegiatan tersebut. Nah, untuk pengenaan tarif DPP PPN tahun 2020 adalah sebesar 11%, maka akan dikenakan tarif yaitu 100/111. Nah, untuk tarif kertas itu sebesar 1,5%, maka untuk penyelesaiannya adalah untuk DPP PPN-nya sebesar 100/111 dikali dengan Rp22.200.000, maka ketemu hasil dengan jumlah Rp20 juta. Nah, untuk tarif dasar pengenaan kertas yaitu sebesar 1,5% dikali dengan DPP PPN sebesar 20 juta. Maka akan ketemu hasil untuk PPh 22 yang terutang atas kegiatan tersebut adalah sebesar Rp300.000. Nah, untuk perhitungan pada tanggal 24 Desember tahun 2020, kita mengambil contoh PT Alkindo Naratama Tbk yang bergerak pada bidang industri kertas menjual hasil produksinya senilai Rp33.300.000 kepada PT Parpors dengan harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Maka kita tidak perlu mengalihkan dengan hasil 11%. Nah, untuk tarif industri kertas kita menggunakan tarif sebesar 0,1%. Maka penyelesaiannya adalah untuk DPP PPN-nya kan sudah termasuk PPN sebesar 11%, maka langsung saja Rp33.300.000. Nah, untuk PPh pasal 22-nya kan tadi sudah menggunakan tarif kertas sebesar 0,1%, maka 0,1% dikali Rp33.300.000, maka untuk hasil PPh pasal 22-nya adalah sebesar Rp33.300.000. Selanjutnya, untuk perhitungan pada tanggal 27 Desember tahun 2020, kita mengambil contoh soal yaitu PT Alkindo Naratama Tbk yang berkedudukan di Bandung Barat menjadi pemasok kertas bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 November 2020, PT Alkindo Naratama Tbk melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.100.000, sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor? Nah, untuk dasar pengenaan pajak
tarif kertas untuk penyerahan barang kena pajak pemerintah dinas kota adalah sebesar 1,5%. Jadi untuk penyelesaiannya adalah untuk DPPP-PPN-nya sebesar 100/111 dikali dengan nilai kontrak tersebut, yaitu sebesar Rp11.100.000, maka ketemu dengan hasil Rp10 juta. Maka dari itu untuk tarif kertas PPh pasal 22-nya adalah sebesar 1,5% dikali dengan 10 juta. Maka ketemu hasil untuk PPh pasal 22-nya adalah sebesar Rp150.000. Selanjutnya untuk transaksi atas PPh pasal 23 terdapat transaksi pada tanggal 4 Desember 2022 dengan transaksi PT Alkindo Naratama ingin mempelajari secara detail mengenai ilmu perdagangan. Oleh karena itu PT Alkindo membutuhkan jasa konsultan dengan fee sebesar Rp65 juta yang belum termasuk ke dalam PPN. Maka PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Alkindo adalah sebagai berikut untuk perhitungannya. Jadi untuk PPh pasal 22-nya itu 2% dikalikan dengan Rp65 juta mendapat hasil Rp1.900.000. Jadi untuk penghasilan yang diterima jasa konsultannya itu sebesar Rp63.100.000. Saya di sini akan menjelaskan transaksi pada tanggal 10 Desember, yaitu mengenai PPh pasal 23, yaitu PT Alkindo Naratama melakukan pembayaran bunga peminjaman kepada PT Sinartama Gunita sebesar 150 juta. Nah, hitunglah berapa besaran PPh pasal 23. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 23 pada transaksi tanggal 10 Desember 2022. Nah, untuk perhitungan pemotongan PPh pasal 23 atas bunga itu dikenakan tarif sebesar 15%. Jadi, 15% dikali dengan 150 juta sama dengan Rp22.500.000. Di sini saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 18 Desember mengenai PPh pasal 23, yang mana PT Alkindo Naratama Tbk memenangkan lomba atas perayaan meningkatnya laba atas perusahaan sebagai peningkatan pendapatan sebesar 50 juta. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan transaksi pada tanggal 18 Desember 2022, yaitu untuk pengenaan pajak PPh pasal 23 atas hadiah itu dikenakan tarif 15% dikalikan dengan jumlah bruto. Nah, untuk PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Alkindo sebesar 15% dikalikan dengan 50 juta sama dengan Rp7.500.000. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 6 Desember tahun 2020, yaitu mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Kelompok kami mengambil contoh soal PT Alkindo Naratama Tbk menyelenggarakan penarikan hadiah atas kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan jumlah hadiah senilai Rp150 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Ferry muncul sebagai pemenang hadiah undian. Maka bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Alkindo Naratama Tbk? Nah, untuk tarif pengenaan pajak hadiah atas undian adalah sebesar 25%. Maka untuk penyelesaian transaksinya adalah 25% dikali dengan 150 juta, maka akan ketemu hasil Rp37.500.000. Itu untuk tarif pasal 4 ayat 2-nya. Selanjutnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 pada tanggal 13 Desember 2022, karena produksi semakin banyak, PT Alkindo menyewa bangunan selama 5 tahun dari bulan Desember 2022
sampai Desember 2027 sebesar 350 juta yang dibayar pada awal sewa. Atas pembayaran sewa tersebut, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Alkindo atas sewa tanah dan atau bangunan yaitu sebagai berikut perhitungannya. Jadi untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bangunan dan atau tanah itu sebesar 10%, lalu dikalikan dengan 350 juta rupiah mendapat hasil 35 juta ribu rupiah. Di sini saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 20 Desember mengenai PPh pasal 24, yang mana selama tahun 2022, PT Alkindo Naratama Tbk memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Untuk penghasilan luar negeri sebesar 14 miliar, untuk penghasilan dalam negeri sebesar 20 miliar, untuk hitunglah jumlah maksimum kredit pajak luar negerinya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 24 pada transaksi tanggal 20 Desember, yaitu untuk perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri. Nah, untuk mencari jumlah penghasilan neto, yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 20 miliar ditambahkan dengan penghasilan luar negeri sebesar 14 miliar sama dengan 34 miliar. Nah, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai tarif pasal 17 ayat 2A dikenakan tarif 22% untuk tarif baru. Jadi 22% dikalikan dengan penghasilan neto sebesar 34 miliar sama dengan 7 miliar 480 juta. Nah, untuk mencari batas maksimum yaitu penghasilan luar negeri sebesar 14 miliar dibagi dengan penghasilan neto sebesar 34 miliar dikalikan dengan PPh pasal 17 ayat 2A itu sebesar 7 miliar 480 juta yang hasilnya 3 miliar 80 ribu. Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 3 miliar 80 ribu itu lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri sebesar 2 miliar 800 ribu. Itu dari tarif pajak 20% dikalikan dengan penghasilan luar negeri 14 miliar. Nah, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan sebesar 2 miliar 800 ribu. Untuk transaksi PPh pasal 25 dengan transaksi jumlah pajak penghasilan PT Alkindo Naratama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan pada PPh tahun 2021 sebesar 11 miliar 615 juta 530 ribu rupiah. Jumlah kredit pajak pada tahun 2022 dengan rincian yaitu PPh pasal 22 sebesar 133.532.400 rupiah, PPh pasal 23 sebesar 600 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 2 miliar 800 ribu rupiah. Jadi untuk berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2023 sebagai berikut perhitungannya. Untuk perhitungannya, terdapat pajak terutang tahun 2021 itu sebesar Rp7.480.000. Ini itu bisa dilihat dari pajak terutang pada PPh pasal 24. Lalu untuk kredit pajaknya itu PPh pasal 22 sebesar Rp133.532.400. Ini tuh setelah kita akumulasikan dari PPh pasal 22 mengenai impor dan penjualan selama setahunnya mendapat hasil seperti ini. Lalu untuk PPh pasal 23-nya sebesar 600 juta rupiah. Untuk PPh pasal 24 sebanyak 2 miliar 800 ribu rupiah. Jadi total kredit pajaknya 3 juta. Jadi total kredit pajaknya
Rp3.533.532.400. Jadi pajak lebih atau kurang bayarnya itu sebesar Rp3.946.467.600. Jadi untuk PPh pasal 25 untuk angsuran tahun 2023-nya itu tinggal dibagi dengan 12 bulan dan mendapat hasil Rp328.872.300. Selanjutnya adalah PPh pasal 29 yang terjadi pada tanggal 31 Desember. Kelompok kami mengambil contoh soal, yaitu PT Alkindo Naratama Tbk telah melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak tahun 2021. Lalu ditemukan PPh terutang tahun 2021 sebesar Rp7.460.180.000 dalam satu tahun. Namun, PT Alkindo Naratama Tbk memiliki laba yang lebih besar pada tahun 2022. Dan ditemukan jumlah pajak terutang tahun 2022 sebesar Rp7.480.000.000 setelah dihitung kembali. Dengan demikian, jumlah pajak PPh pasal 29 yang harus dilunasi oleh PT Alkindo Naratama Tbk adalah sebesar. Nah, untuk penyelesaiannya adalah angsuran PPh pasal 25 tahun 2023 kan kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu sebesar Rp4.498.350.000 dibagi dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena dalam tahun pajak terutang 1 tahun, maka akan ketemu jumlah sebesar Rp374.862.500. Nah, untuk pajak terutang tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.460.180.000. Setelah itu, PPh pasal 29 yang harus dilunasi adalah pengurangan dari pajak terutang tahun 2022 dikurangi dengan pajak terutang tahun 2021, yaitu sebesar Rp7.480.000.000 dikurangi dengan Rp7.460.180.000. Maka untuk PPh pasal 29 yang harus dilunasi oleh PT Alkindo Naratama Tbk adalah sebesar Rp19.820.000. Saya Ferista Nugroho mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.